cerita dan menggambar tentang asal-usul kota Blora. Asal-usul kota Blora ada beberapa versi. Versi yang pertama, kota Blora berasal dari kata belor, kemudian diucapkan oleh masyarakat Jawa belor, dan sekarang menjadi Blora. Sedangkan menurut bahasa, Blora berasal dari dua kata, yaitu wai dan lorah. Wai mempunyai arti air dan lorah berarti tanah atau jurang. Perkembangan zaman membuat wai lorah berganti nama menjadi Bailorah, dan terakhir menjadi Blora. Pada zaman dahulu, Blora merupakan bagian dari pemerintahan Kadipaten Jipang di bawah pemerintahan Demak pada abad ke-16. Pada saat itu, Adipati Jipang di bawah pimpinan Aryo Penangsang atau dikenal Aryo Jipang. Tetapi setelah pemerintahan diwarisi oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir, kerajaan Jipang berpindah ke Pajang. Kawasan kekuasaan Jipang meliputi Lasem, Blora, Pati, dan Jipang. Namun kerajaan Pajang tidak berlangsung lama, karena kerajaan tersebut direbut oleh Mataram dan berpusat di kota gede Yogyakarta. Blora sendiri termasuk bagian dari wilayah Mataram bagian timur dan dikenal dengan Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono pertama, Blora diberikan kepada anaknya Pangeran Blitar. Kemudian pada masa Mataram dipimpin Amangkurat IV tahun 1717 sampai 1727 Masehi. Blora di bawah pemerintahan dari Amangkurat IV. Ketika kerajaan Mataram dipimpin oleh Pakubuwono II, terjadi pemberontakan oleh Mas Said beserta Mangkubumi, sehingga mereka mampu menguasai Sukawati, Demak, Grobogan, Yogyakarta, dan Blora. Kemudian Mangkubumi diangkat menjadi raja pada tanggal 1 Suro tahun Alif 1675 oleh rakyatnya. Serta diangkat pula beberapa pejabat lain seperti Wilatikta sebagai Bupati Blora. Setelah itu terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755 atau dikenal dengan Palihan Negari atas dasar perang Mangkubumi tersebut. Akhirnya perjanjian itu menyebutkan bahwa Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Yogyakarta di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono pertama dan Kerajaan Surakarta di bawah pimpinan Pakubuwono pertama. Selain itu, Blora menjadi Kasunanan Surakarta di daerah Mancanegara Timur. Namun Bupati Wilatikta tidak setuju dan beliau akhirnya mundur dari jabatan itu. Versi yang kedua, nama Blora berasal dari kata belo lara atau anak kuda sakit, yaitu seekor anak kuda tunggang yang dihadiahkan oleh asisten residen Rembang kepada Senopati Ngadi yang telah berhasil memadamkan pemberontakan Noyo Gimbal atau Noyo Sentika, sehingga dia diangkat menjadi Bupati Karangjati dan semula hanya berupa kawedanan. Tersebutlah di Kadipaten Bengir ada pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Noyo Sentika, yang oleh karena rambut panjangnya dan tidak terurus atau gimbal, maka dia kemudian dikenal dengan sebutan Noyo Gimbal. Sebagai cucu prajurit pribumi, sebagaimana halnya para leluhurnya, dalam jiwa Noyo Gimbal sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi.
Dia sangat anti penjajah beserta antek-anteknya, termasuk para bupati maupun wedana yang membantu Belanda. Noyo Gimbal beserta prajuritnya menyerang Kadipaten Bengir yang termasuk dalam asisten Residen Rembang. Presiden Jepara Rembang sebagai pembantu pemerintahan Bengir adalah Tumenggung Karangjati bernama Ngadi, yang merupakan adik kandung Bupati Bengir. Wedana Ngadi orangnya lumpuh, akan tetapi sangat sakti. Atas serangan prajurit Noyo Gimbal, Kadipaten Bengir merasa kewalahan. Bahkan senopati perang Kadipaten Bengir yang bernama Begede Jedes gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran yang menewaskan senopati Begede Jedes tersebut terjadi di Sawah Balung Gembung. Oleh para pengikutnya, jenazah Begede Jedes dimakamkan di Desa Jedes. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, akhirnya Bupati Bengir mendapat petunjuk gaib bahwa yang dapat mengalahkan Noyo Gimbal adalah adiknya sendiri, yaitu bernama Ngadi. Oleh karena itu, Bupati Bengir lalu memberitahukan hal itu kepada adiknya. Ngadi pun lalu maju ke medan perang dengan cara ditandu. Wedana Ngadi mempunyai pusaka ampuh berupa tombak dapur godong andong. Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya dia berhasil menghalau dan mengalahkan prajurit Noyo Gimbal. Wedana Ngadi mendapat petunjuk gaib untuk menguburkan jenazah senopati sebelumnya, yaitu Begede Jedes di sebelah utara Jedes, di tempat yang tanahnya tinggi. Oleh karena makamnya berada di tanah yang tinggi, akhirnya Begede Jedes juga mendapatkan sebutan Sunan Pojok. Adapun Wedana Ngadi, oleh karena telah berjasa berhasil memadamkan pemberontakan Noyo Gimbal, atas izin asisten Residen Rembang, dia mendapatkan hadiah separuh wilayah Kadipaten Bengir, Sigar Semongko, dibagi dua sama rata. Bagian selatan, dan sekaligus dia diangkat menjadi bupati. Pada saat pelantikannya sebagai bupati, Ngadi ingin memberi nama kabupatennya, namun belum juga mendapatkan ide. Pada waktu pelantikan tersebut, dari asisten Residen Rembang, dia mendapatkan hadiah berupa seekor kuda tunggang. Yang masih muda tersebut jatuh sakit. Oleh karena itu, Ngadi lalu memberi nama wilayah kabupatennya dengan nama Blora, yang merupakan dari kata belo, lara. Pemerintahan Bupati Ngadi sangat baik. Rakyat merasa nyaman dan tentram. Singkat cerita, Bupati Ngadi akhirnya meninggal dalam usia lanjut. Sebelum mangkat, beliau berpesan agar jika kelak meninggal agar dimakamkan di daerah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengir. Masyarakat Blora menyebut makam Bupati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwo. Berasal dari kata Ngadi, yaitu nama bupati yang dimakamkan, dan kata Purwo yang berarti pemula. Sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengenang Bupati Ngadi sebagai pemula berdirinya Kabupaten Blora. Blora sebagai kabupaten. Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi pemerintah pusat kerajaan. Hal ini karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari Apanek menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Suro tahun 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan Hari Jadi Kabupaten Blora. Perjuangan rakyat Blora menentang penjajahan. Perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882, pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah atau petani. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang 2 tahun kemudian, seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh Samin Surosentiko. Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti-kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal bersenjata. Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah Belanda antara lain berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal, pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Indikator-indikator ini mempunyai hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai corak milenarisme, yaitu gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur. Itulah beberapa versi cerita asal-usul kota Blora. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!